Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan segenap DKM Masjid Al-Muharram serta jamaah Bapak Ibu yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, nikmat, kudrat, iradatnya, izin serta ridhonya kita bisa kembali bersilaturahmi, bersilaturahmi dan bersilaturahmi di Masjid Al-Muharram ini dalam rangka kajian Ahad subuh, yang mudah-mudahan dengan kajian ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membawa keberkahan di dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah. Para ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin memberikan nasihat khusus untuk diri saya, juga untuk para jamaah, bagaimana kita meningkatkan kualitas kesabaran dalam menjalani kehidupan ini, yang dimana kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diwarnai ataupun ditentukan, kadang ada senang, kadang ada sedih, kadang ada anugerah, kadang ada musibah, yang itu memerlukan sikap dari diri kita untuk bisa bersabar. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan apa yang menjadi upaya kita untuk menjadikan kesabaran itu sebagai sarana bisa sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ulama, paling tidak ada 3 tingkatan dalam bersabar. Ada yang tingkatan rendah, ada yang tingkatan menengah, dan ada yang tingkatan di atas. Yang ini kaitannya dengan bagaimana kita bersikap ataupun bersabar itu pada pertama kali kita mendapatkan ujian dari Allah. Itu sikap kitanya seperti apa? Ada yang bersikap ketika mendapatkan ujian itu dengan emosi, dengan nafsu. Maka ketika kita mendapatkan ujian dan kita menyikapinya dengan emosi, dengan nafsu, itulah kata para ulama, itu yang dinamakan musibah. Itu yang akan menghantarkan kepada kerugian atas diri kita. Tapi kalau kita bisa menyikapi ujian atau musibah itu dengan sabar, dengan tenang, dan pada saat itu pun kita bisa berzikir, karena dalam Al-Quran Allah menyampaikan wa ma sabruka illa billah, tidaklah engkau disebut bersabar atau tidaklah bersabarmu itu kecuali billah, dengan berzikir kepada Allah. Maka disitulah mulai
tingkatan dari kualitas bersabar. Jadi kalau tadi yang pertama itu ketika menyikapi ujian atau musibah itu dengan emosi, itu belum disebut sabar. Itu belum disebut sabar, karena sabar sendiri secara pengertian ahli akhlak, para ulama menyebutkan mukhalifatul hawa, membelakangi hawa nafsu. Artinya tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. Nah, kalau pertama ketika kita mendapatkan ujian itu kita menyikapinya dengan emosi, maka itu tidak sabar. Nah, selanjutnya sabar itu tingkatan pertama adalah, atau yang tingkatan paling rendah itu berzikirnya dengan mengucapkan istighfar. Yang ini biasanya berlaku ketika pasca kita menghadapi ujian ataupun musibah itu dengan emosi, terus ada yang menyadarkan atau kita pun sadar setelah ada emosi itu bahwa ini adalah ketentuan Allah, ini adalah musibah yang harus kita terima dengan sabar. Maka ketika itu kita beristighfar, astagfirullahaladzim, tidak seharusnya saya beremosi, tidak seharusnya saya marah-marah kepada Allah. Nah, jadi ada kesadaran untuk memohon ampun atas tindakan kita atau sikap kita karena menyikapi ujian atau musibah dengan emosi, dengan nafsu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, ini kalau kita mampu berzikir kepada Allah dengan istighfar, maka ini akan membuahkan anugerah berupa pengampunan dosa atau kifarat. Nah, inilah yang sering disebut oleh para ulama, musibah itu terkadang menjadi anugerah yang itu berupa kifarat dosa, penebus dosa atau pembersih diri. Dibersihkan diri kita, hati kita disucikan kembali. Tentu ketika suci kita akan bisa masuk dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini zikirnya atau upayanya itu dengan memperbanyak istighfar. Yang kedua, tingkatan yang menengah ini, itu adalah di mana secara umum ya, orang-orang mukmin itu kalau mendapatkan musibah, di dalam Al-Quran disebutkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang mukmin itu, standar orang mukmin ketika dapat ujian atau musibah, dia pasti langsung akan berzikir dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Di situ orang mukmin ketika mendapatkan musibah atau ujian itu langsung sadar bahwa kehidupan ini adalah milik Allah dan semua sudah diatur oleh Allah. Nah, seperti itu. Ini kesadaran, langsung sadar. Nah, kalau yang tadi yang sebelumnya belum sadar dulu, gitu ya. Emosi dulu, setelah itu sadar baru istighfar. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang orang mukmin, yang standarnya orang mukmin ini yang pertengahan, itu adalah langsung sadar, menyadari bahwa kehidupan ini milik Allah dan diatur oleh Allah, sehingga ia akan menerima dengan tulus dan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kita mampu langsung menyatakan inna lillahi, langsung berzikir kepada Allah dengan katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ini nanti akan membuahkan anugerah berupa peningkatan derajat. Ditingkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah sering oleh para ulama atau di dalam keterangan-keterangan, terutama dalam sejarah para nabi itu
itu setiap nabi diuji pasti akan ditingkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun juga dalam kehidupan ya terutama di sekolah ataupun di pendidikan atau di dunia kerja dan sebenarnya terkadang suka ada tes atau layak uji gitu ya, uji kelayakan dan sebagainya. Nah, itu untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas atau derajat. Nah, maka di sini yang kedua, kalau kita mampu menyikapi ujian atau musibah itu langsung sadar, menyadari bahwa kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka itu kita masuk kepada tingkatan kualitas kesabaran yang kedua, yaitu dengan berbuah anugerah berupa ditingkatkannya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu orang-orang yang ini levelnya tinggi. Ya, kalau tadi menengah dan ini tinggi, yang dimana mereka ketika mendapatkan musibah itu langsung berzikir dan berzikirnya bersyukur kepada Allah. Jadi zikirnya itu tidak sekedar istighfar la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi beliau justru mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi ketika dapat ujian, dapat cobaan itu alhamdulillah, bersyukur. Kenapa? Karena dengan mengucapkan alhamdulillah itu ia menyadari ketika ia bisa bersabar menerima ujian, Allah menyertainya. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Dan proses menuju kesabaran ataupun ada ujian itu untuk agar kita bisa bersabar, dan ketika kita bisa bersabar maka Allah menyertai kita. Nah, ketika ujian itu tiba pada orang-orang yang seperti ini, dia langsung menyadari atau mengetahui bahwa ini adalah keinginan Allah untuk bersama kita. Itu keinginan Allah untuk bersama orang-orang yang bersabar. Maka pada saat itu ia merasa diinginkan oleh Allah, dan pada saat itu ia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, ini tingkatannya tinggi nih, ini berat gitu ya. Kalau saya masih tingkatannya paling bawah ya, emosi dulu, setelah itu istighfar gitu. Kalau sadar ya innalillahi, nah setelah itu ya baru alhamdulillah gitu. Kalau sudah sadar. Tapi kalau orang-orang masya Allah gitu. Saya yakin bapak ibu sudah di alhamdulillah. Nah, cuma ini menurut para ulama, khususnya guru saya, zikir alhamdulillah ini ketika menerima musibah itu, kalau musibahnya sampai kepada kita, ujiannya sampai kepada kita, atau kita yang mengalaminya. Tapi kalau orang lain yang mengalami, kita tidak boleh mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu mensyukuri Allah. Musibah orang lain nggak boleh. Tetap yang umumnya kita baca innalillahi wa inna ilaihi. Meskipun kita tahu bahwa musibah itu bisa jadi itu adalah kecintaan Allah atau rahmat Allah yang diturunkan kepada orang tersebut. Nah, jadi disinilah saya ingin mengajak khusus diri saya dan juga para jamaah, bagaimana kita meningkatkan kualitas kesabaran itu dengan memperbanyak zikir istighfar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan alhamdulillah. Terakhir saya waktu mendampingi almarhum Abah Hasyim Mujadi itu di Rapalet, di rumah sakit Rapalet, dan sempat ke Depok juga. Nah, itu beliau menyampaikan bahwa zikir alhamdulillah itu berat katanya. Nah, jadi beliau sedang sakit terakhir menyatakan bahwa zikir alhamdulillah itu berat, tapi kalau kamu bisa berzikir alhamdulillah ketika kamu sedang sakit,
maka anugerah Allah itu tidak akan pernah engkau bisa bayangkan, atau tidak akan engkau bisa hitung gitu. Begitu nikmatnya membaca alhamdulillah dalam keadaan sakit, kata Abah Hasyim. Nah itu beliau saya yakin sudah sampai ke situ. Nah maka dari situ siapkanlah ya, hati kita, jiwa kita menghadapi ujian, cobaan, rintangan dan sebagainya, untuk bisa pada saat itu kita berzikir kepada Allah. Nah, bagaimana menyiapkannya? Ya tentu melazimkan, membiasakan, mengistiqomahkan zikir kepada Allah, sehingga pada saat pertama kali musibah itu sampai, lisan kita itu berzikir. Lisan kita itu berzikir. Wa ma sabruka illa billah. Tidaklah disebut sabarmu kecuali berzikir. Nah, jangan sampai ketika musibah itu sampai kepada kita, tiba kepada kita, saat itu kita mengeluarkan kata-kata selain zikir. Naudzubillahi min, ya seperti ya naudzubillahi min dzalik, semoga kita dijauhkan dari hal itu. Sering kita mendengar itu ada yang kena musibah atau apa, itu terutama anak-anak yang ya sering bermain-main gitu Mas. Itu terkadang binatang yang ada di Ragunan itu semua dikeluarin gitu ya, diucapkan naudzubillahi min dzalik. Tapi bagaimana kita bisa setiap mendapatkan musibah itu langsung berzikir? Nah, itu tentu lisan kitanya yang harus dibiasakan. Lisan kitanya yang harus dibiasakan, terutama memperbanyak istighfar. Nah, ini tingkatan awalnya. Kalau kita bisa beristighfar, itu nanti akan bisa meningkat ke derajat yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, selanjutnya juga akan bisa syukur kalau bisa sampai kepada yang tingkatan ketiga, alhamdulillah. Kalau saya sampai saat ini kayaknya masih berat itu ya, kalau umpama tersandung batu atau apa gitu, langsung alhamdulillah itu masih berat gitu. Istighfar dulu gitu, paling tidak istighfar gitu, terus innalillahi baru alhamdulillah. Kalau langsung alhamdulillah itu saya masih berat gitu. Semoga Bapak Ibu tidak seperti saya lah gitu. Nah, mudah-mudahan bisa langsung. Nah, ini saya kira proses ataupun langkah-langkah yang harus kita upayakan, sehingga nanti bagi orang mukmin apapun yang Allah tetapkan baginya itu selalu baik. Ini yang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebutkan ajaib, bagi keajaiban yang dimiliki orang mukmin, di mana apapun yang terjadi selalu baik. Dapat anugerah itu tentu kebaikan, di mana ia langsung bisa bersyukur. Dapat musibah menjadi kebaikan, di mana ia bisa bersabar. Dan mendapatkan keadaan apapun akan selalu baik, di mana ia ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kuncinya ada di dalam hati kita. Hati kitanya harus selalu ikhlas, dan untuk ikhlas kita harus selalu banyak berzikir kepada Allah. Dan zikir yang harus paling banyak kita upayakan dalam tahapan yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan hal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita, membersihkan hati kita, mensucikan hati kita kembali, dan akhirnya kita bisa masuk dalam rahmatnya Allah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.